Ini ternyata ada rekan kita juga yang kemarin sempat bertemu dan berbincang dengan Roy Suryo, ya, ini Dias Kaslina. Dan sesungguhnya apa saja visi dan misi dia sebagai Menpora yang baru, dan berikut petikan wawancara dengan Roy Suryo. Ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan calon Menpora, atau malah Menpora nih udah, Roy Suryo, yang sama ini kita kenal dengan pakar telematika, kemudian juga Komisi 1 DPR RI. Nah, Mas Suryo, kita tuh sering dengar ya, ini calon Menpora dari Demokrat pasti, dari Komisi 2, Komisi 10, ada beberapa nama. Tapi ternyata terakhir Mas Suryo nih. Prosesnya kan panjang, tidak sekedar hanya ditelepon, ya. Jadi kan pasti ada semacam, ya, yang seperti proses yang dulu kan ada fit and proper, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, yang itu semua harus dites kesehatannya di rumah sakit yang sudah ditentukan, dan kemudian juga ada diskusi tentang bagaimana permasalahan ke depan. Dan saya, siapapun yang akan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga pengganti Mas Andi Malarangan, itu akan mengalami atau akan mendapatkan tugas yang sangat berat, ya. Dan saya berharap siapapun yang jadi itu akan menghadapi tugas-tugas yang luar biasa. Ada eksternal, ada internal. Apa aja tuh misalnya yang berat-berat? Yang berat-berat yang jelas jadi PSSI. Betul, itu termasuk internal, tapi yang masih ada hubungan dengan olahraga kan gitu. Jadi soal PSSI, ya, dan kemudian soal yang tidak ada hubungannya. Nah, itu kan ada kasus ya, ada Wisma Atlet, ada Hambala. Kemudian ada masalah eksternal, ya. Eksternal itu adalah ya bagaimana prestasi olahraga ke depannya. Ya kan gitu. Itu pun kalau kita bicara di sisi olahraga, ya, mempertahankan juara SEA Games di Myanmar, menyelenggarakan Islamic OC itu di Pekanbaru, ya, dan kemudian penyelenggaraan yang lain. Belum nanti Asian Games, kalau itu juga masih kan persiapannya juga harus ada. Tapi juga organisasi di kepemudaan, itu kan juga panjang ceritanya. Masih ada cerita semacam PSSI juga di KNPI, ya gitu. Kemudian ada juga penataan atau revitalisasi lagi pramuka. Ini tapi mentionnya di Twitter ini udah banyak banget loh Mas, ada 5 ribuan kira-kira. Jangan-jangan ini nanti setiap cabang olahraga dibikin game online gitu kan misalnya. Karena agak-agak jauh gitu loh Mas. Saya mungkin bukan orang yang paling kompeten, ya. Saya juga mungkin orang yang paling tepat. Ya, saya memang bukan olahraga, meskipun saya pecinta olahraga. Saya juga mungkin tidak berprestasi terlalu baik di olahraga. Ya, meskipun saya senang rally dan sering mendapatkan prestasi di rally. Tapi kan artinya rally itu merupakan bagian dari olahraga yang lain, ya. Gitu. Saya juga hobi catur, dulu sempat ikut kompetisi, tapi kan jauh kalau dibandingkan dengan misalnya semacam Mas Utut Adianto atau tokoh-tokoh olahraga gitu. Jadi menurut saya olahraga ini adalah milik kita.